apakah Pak Okta bisa dibeli dengan uang? Korban ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Kejahatan investasi TPPU ini, di setiap robot trading, pelaku utamanya ini selalu dibuat pengamanan dalam bentuk layering. Sehingga apabila pelaku di bawah tertangkap, ini tidak akan sampai dengan pelaku utama. Disinilah kami coba menantang dan men-challenge. Sebenarnya pihak penyidik maupun pemerintah berani nggak ini diungkap? Sampai akhirnya kita ngerasa kayaknya butuh tenaga profesional buat ngawal ini. Karena kayaknya kasus ini bakalan panjang dan bakalan nggak mudah jalan ke depannya. Halo, pemirsa Cokro TV, bertemu lagi dengan saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Karena bulan puasa tappingnya dan siang hari, jadi seruput kopinya nggak ada. Nah, pemirsa Cokro TV mungkin sering menonton di seruput kopi ini korban dari penipuan atau misalnya KDRT ya. Dan memang Cokro TV itu sangat welcome untuk memberikan ruang buat para korban. Itu memang komitmen kami. Nah, hari ini saya juga kedatangan korban ya dari robot trading Fin888 yang sekarang ini lagi rame. Meskipun pelaporannya katanya sudah dilakukan itu sejak tahun lalu. Nah, saya menghadirkan atau saya langsung didatangi ini langsung ke studio, itu datang pengacaranya langsung ya, Pak Oktavianus Setiawan. Ya, dan juga Ibu Caroline Sabatini. Nah, Ibu Caroline ini salah satu korban dan juga yang melaporkan ya, yang melaporkan kasus ini, dan juga sebagai Ketua Paguyuban Solidaritas Fin888. Jadi ada berapa tuh Bu anggota dari paguyuban ini? Korbannya berarti ya? Total korban yang sudah mendaftar ke paguyuban kami itu sekitar 500 berapa ya Pak Okta ya? 500. Untuk update saat ini yang terbaru adalah kita jumlahnya 800. Oh, sudah 800. Ya. Tapi sebenarnya korban secara keseluruhan untuk Fin888 ini ada berapa? Banyak. Baik, sebenarnya ini kasus Fin888 ini korbannya sangat luar biasa sekali karena terdata dari dokumen yang kita pegang ini, dokumen dari Afidavit, itu totalnya adalah 50.000 korban di Indonesia. Cukup besar sekali. Kalau 50.000 itu mungkin Pak Oktavianus bisa memperkirakan atau sudah menghitung kira-kira berapa jumlah total dari dana yang diambil gitu atau dirugikan. Baik, kalau berdasarkan dokumen, sekali lagi, kami yang menjadi dasar acuan adalah dokumen Afidavit di Singapura, karena Fin888 ini adalah kita bilang bahwa Fin888 ini adalah kasus TPPU dengan kedok adalah investasi, di mana di dalam dokumen tersebut total aset yang sudah dinyatakan dan valid karena sudah di pengecekan antar lintas negara melalui Kemenkumham dan keluar produk hukum yang namanya apostil, itu disebutkan 61,2 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun. Itu uang. 1 triliun ya. Sebentar, tadi sebelum ke Ibu ini ya, Ibu Caroline, ke Pak Oktavianus dulu. Tadi ada istilah yang mungkin pemirsa Cokro TV ini belum begitu ngeh. Ada istilah apostil, tadi sama istilah Afidavit. Mungkin dua istilah itu diterangkan dulu Pak. Baik, sebelumnya saya mungkin menceritakan bahwa saya kuasa hukum yang baru menangani kasus Fin888 itu sejak bulan Juli 2022. Tahun pertengahan lalu ya. jalan, yang dimana pada saat saya menangani kasus ini, sebenarnya kasus Fin888 ini yang sebelumnya sejak dilaporkan sampai dengan bulan Juli ini belum ada kejelasan mengenai status hukumnya seperti apa. Bahkan penyidik pada saat itu kebingungan untuk bagaimana mengurai kasus Fin888, sehingga akhirnya karena kami punya pengalaman, karena kami dari tim kuasa hukum ini pernah menangani kasus Fahrenheit, robot trading juga, kami mencoba menawarkan bantuan-bantuan kepada penyidik dan termasuk
dokumen yang tadinya dokumen tidak diperhatikan, ada namanya dokumen affidavit. Dokumen affidavit ini begini, Mbak, saya jelaskan. Jadi robot trading Fin888 itu menggunakan broker dari luar negeri yang Singapura namanya ya. adalah Semtrade FX di Singapura, Mm-mm. yang dimana dokumen Semtrade FX itu sendiri di Singapura tersangkut scam juga di luar negeri di Singapura, yang dimana dari hasil pengadilan tinggi di Singapura itu akhirnya terbitlah satu keputusan yang namanya affidavit. Affidavit itu adalah hasil di bawah keterangan sumpah yang dipakai dalam proses sistem hukum di Singapura. Nah, kebetulan di dalam nama-nama di dalam affidavit itu disebutkan salah satunya adalah korban-korban dari negara Indonesia yang jumlahnya adalah 50.000. Nah, itu Jadi artinya sebenarnya kalau korbannya bukan hanya dari Indonesia ya. korbannya sebenarnya kalau dari Semtrade FX ada banyak. Mm-mm. Cuman karena korban ini kan mereka tidak tahu dengan Semtrade FX dan segala macam. Hubungan hukumnya adalah korban dengan Fin888. Mm-mm. Yang ternyata Fin888 menggunakan broker tradingnya itu dari Semtrade FX. Nah, itu dari dokumen affidavit. Nah, affidavit adalah hasil keterangan sumpah di bawah keterangan sumpah yang dimana itu dituangkannya dan diutarakannya itu di depan hadapan dari notaris publik di Singapura. Jadi notaris publik lalu di situ dipakai untuk pengadilan di Singapura. Itu affidavit. Nah, dokumen affidavit ini kita terima dalam bentuk bahasa Inggris, yang dimana kita terjemahkan dulu secara tersumpah, dan setelah kita terjemahkan secara tersumpah, kami datang ke Kemenkumham untuk melakukan pengecekan lintas negara, apakah dokumen affidavit tersebut adalah valid dan sah merupakan dokumen dari Hukum ya. proses hukum di Singapura. Dan pada akhirnya di bulan September kami mendapatkan bahwa dokumen yang kami hadirkan dalam bentuk affidavit itu ternyata memang benar. Jadi Kementerian Hukum dan HAM bagian luar negeri telah melakukan cross-check dan itu adalah dokumen yang sah dan diakui sehingga mereka menerbitkan satu buah sertifikat yang bernama apostil, yang dimana apostil itu sendiri Pak Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa apostil bisa digunakan sebagai bukti. Tidak hanya untuk kaitannya keimigrasian, tetapi juga untuk kasus-kasus termasuk kasus pidana. Nah, itulah yang kita bisa sampaikan mengenai apostil dan affidavit. Oke. Nah, sebelum dilanjut lagi ke Pak Oktaviani, saya tanya ke Ibu Caroline ya. Ibu Caroline mengenal Fin888 itu gimana dan kok bisa terlibat gitu, kok bisa ikutan masuk gitu? Iya, jadi saya kenal itu dari temen awalnya. Penawarannya sih kalau menurut saya dibanding robot trading lain ya, ini agak berbeda. Karena pertama, kalau Fin888 ini ada asuransi. Jadi itu yang membedakannya. Nah, itu dengan membedakan robot dengan trading. dengan produk robot trading lain. Yang pertama ada asuransi yang menjamin bahwa uang nasabah itu aman. Seandainya brokernya scam, melakukan penipuan, itu ada asuransi yang mengganti uang para nasabah. Dan kedua juga kalau dilihat dari hasil keuntungan tiap bulan tuh masih termasuk masuk akal dibanding produk-produk yang sama. Keuntungan itu nggak besar loh. Cuma 7-9, paling besar 10% lah per bulan. Dibanding yang lain kan sampai belasan persen, 20% segala macam. Ini masih termasuk masih masuk akal ya kalau saya bilang. Terus ada jaminan asuransi dan sebagainya. Terus kalau dicek juga brokernya si Semtrade ini, kita bisa cek websitenya tuh cukup bonafit ya brokernya. Kayak dia jadi sponsor di klub sepak bola internasional. Kemudian juga sepak bola di timnas Malaysia dan juga ada beberapa di Indonesia sini. Jadi ngelihat itu kan kita jadi tertarik ya, apalagi waktu itu lagi masa pandemi. Dan jadi kan banyak orang yang yaudah yuk kita coba taruh uang di sini gitu. Awalnya kan kita taruh pakai saldo minimum $1.000. Lama-lama melihat kayaknya menjanjikan juga nih, era terus top up sampai akhirnya pada Desember 2021 itu mulai nggak bisa narik dana. Masuknya
Ibu Caroline Saya bulan masuknya di bulan Mei 2021, Hmm. Desember 2021 akhir tahun, itu mulai ada keributan kecil-kecil, katanya sulit narik dana, terus kok tradingnya nggak jalan lagi. Hmm. Nah, mulai akhirnya tanggal 3 Januari di 2022, pemerintah Singapura mulai tuh ngeluarin rilis bahwa Semtrade FX dibekukan karena adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, si Semtrade sendiri ini tuh nasabahnya nggak hanya dari Indonesia, seperti yang tadi Pak Okta sampaikan, ada dari Singapura juga, dari Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia aja tuh korbannya 50.000, itu baru Indonesia doang, belum negara-negara lainnya. Nah, jadi dalam kasus robot trading Fin 8888 ini bukan hanya keterlibatan dalam negeri gitu ya, ada yang Singapura betul. juga. Nah, kalau penelusuran Pak Okta, ini uang nasabah itu apakah memang semuanya masuk ke Semtrade? Semtrade. Ya, Semtrade Singapura, atau memang untuk Indonesia itu ada penampungan tersendiri gitu istilahnya? Ya, baik. Mungkin saya ceritakan juga kilas balik nih. Pada saat saya menangani kasus Fin 888 dan korban-korban ini meminta bantuan kepada saya, tim kuasa hukum, kami sempat ditanyakan oleh para korban, Pak Okta untuk menangani kasus Fin 888 ini, apakah Pak Okta bisa dibeli dengan uang? Korban ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Lalu pada saat itu, saya menjawab sesuai dengan kata hati saya, bahwa saya menangani kasus Fin 888 ini seharga nyawa saya. Dan itu saya utarakan kepada para korban. Dan ternyata apa? Ketika saya mendapati dokumen affidavit, dan saya akhirnya paham, pada saat itu saya mengutarakan kasus itu seharga nyawa saya untuk menangani, dan saya tidak bisa dibeli. Karena di dalam dokumen affidavit itu, kami menemukan fakta yang lumayan menghebohkan. Bahkan kalau kita bilang ini adalah satu-satunya scam yang dimana pelaku utamanya terekspos. Karena saya menangani banyak kasus robot trading dan saya paham alur dari kejahatan robot trading investasi TPPU itu seperti apa. Kejahatan investasi TPPU ini, di setiap robot trading, pelaku utamanya ini selalu dibuat pengamanan dalam bentuk layering. Sehingga apabila pelaku di bawah tertangkap, ini tidak akan sampai dengan pelaku utama. Pelaku utama ya. Karena jadi mereka, pelaku utamanya tetap aman betul, ya. karena ini sifatnya adalah layering. Ya, kalaupun ini pelaku utamanya ditangkap, paling kalaupun ini penelusuran ini hanya 1 tingkat atau 2 tingkat di atasnya yang bisa ditelusuri. Atasnya tidak pernah bisa terungkap. Itu yang terjadi di dalam semua kasus investasi dengan modus TPPU berkedok investasi. Nah, di dalam kasus ini ternyata di dalam dokumen affidavit ini disebutkan bahwa selama ini uang dari nasabah Indonesia, jadi Fin 888 ini kan adalah fasilitas dari penyedia layanan investasi tersebut, yang dimana ini beroperasional sejak bulan Oktober 2019. Dan disebutkan di dalam dokumen affidavit ini ternyata uang dari para nasabah selama ini di Indonesia tidak pernah ditradingkan. Jadi hanya berputar-putar saja permainan skema Ponzi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Yang dimana di dalam dokumen affidavit ini, uang dari nasabah ini ditampung dan dikelola oleh nama-nama perseorangan dan juga nama perusahaan. Yang dimana di dalam dokumen affidavit tersebut, kami menemukan satu sosok, ya, yaitu Cahyadi Raharja. Siapa itu? Sebagai berdasarkan dokumen affidavit yang kita peroleh ini adalah disebutkan sebagai SEM representatif wilayah Indonesia, SEM representatif bisnis wilayah Indonesia. Artinya resmi itu ya, ya, berarti ya. Korban di Indonesia representatifnya atau penanggung jawabnya itu adalah nama Cahyadi Raharja. Beliaulah yang mengelola dan beliau yang harusnya bertanggung jawab berdasarkan dokumen affidavit. Dan ini kita peroleh dokumen tersebut. Jadi disinilah, kalau di dalam kasus robot trading lain itu pelaku utamanya tidak pernah tersentuh. Dan disinilah kami coba menantang dan men-challenge sebenarnya pihak penyidik maupun pemerintah
berani nggak ini diungkap? Dan juga ini ada pelaku utamanya loh. Kalau kita bilang bahasanya adalah white collar crime, yang dimana white collar crime-nya ini menjadi muncul di permukaan, bukan karena kesalahan dia, karena proses Singapura itu sangat transparan sehingga nama ini menjadi terekspos. Namanya muncul ya. Ya, dan ini kita sudah hadirkan kepada penyidik dan juga berdasarkan keterangan satu yang kunci yang perlu dipahami adalah Saudara Cahyadi Raharja yang merupakan Wakil Direktur PT Jababeka Tbk ini juga sudah dimintai keterangan dan dipanggil Oleh pihak aparat. oleh pihak aparat, dalam hal ini penyidik di Bareskrim. Dan dia mengatakan bahwa dia memang mengakui Cahyadi yang dimaksud di dokumen tersebut adalah dia. Tidak dibantah. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa uang itu saat ini memang sempat ada di dia, namun sudah dialihkan ke orang lain yang bernama Marno. Bentar, sebelum panjang ya, tapi kalau saya membaca media gitu ya, terkait kasus Vin 888 ini yang sudah ditangkap oleh polisi kan ada 2 orang afiliatornya ya. Siapa? Peter Visuvandri dan sama Kerry Chandra. ya. Nah, apakah 2 orang ini juga sudah terbukti bahwa ada keterkaitan dengan yang tadi dibilang oleh Pak? Baik, jadi kenapa korban kok menjadi percaya dengan pemaparan dari afiliator-afiliator ini? Jadi di setiap Zoom meeting ini kita tunjukkan, Mbak. Jadi ini Peter Visuvandri nih di pojok, ya. Dia melakukan penawaran kepada para korban itu dengan cara seminar dan juga Zoom meeting. Karena pada saat itu ingat, korban investasi Vin 888 ini masuk pada saat kejadian pandemi sedang heboh. Yang dimana masyarakat dan korban pada saat itu kesulitan untuk berpenghasilan, mau bisnis apa mereka. Nah, disinilah mereka masuk dengan dikemas. Bahwa kalau kami ilegal, tidak mungkin usaha kami yang dari Oktober 2019 sampai detik ini, ya, 2021, kami tetap berjalan aktivitas ini. Bapeti pasti blokir kita kalau kami tidak legal. Atau kami sudah dibredel. Karena faktanya kami masih berjalan, ini membuktikan ini sah. Jadi promonya tuh seperti Betul. itu ya. Dan yang kedua, bahwa dia juga menaparkan bahwa dia ada di dalam bisnis ini juga ada Cahyadi Raharja, Mr. Cahyadi Raharja yang dia representatifkan sebagai sosok pengusaha sukses PT Jababeka. Dan ini ingat, ini hasil Zoom meeting dari Peter Visuvandri. Dan ini dia memaparkan foto dia sedang makan. Inilah Peter Visuvandri yang berbaju merah dan yang berbaju putih ini adalah Mr. Cahyadi Raharja. Yang dimana korban ini ada yang coba meng-cross check, benar nggak sih Cahyadi yang dimaksud ini benar-benar Cahyadi PT Jababeka, Wakil Direktur. Dan ini ada korban mencari bahwa benar, valid, bahwa Mr. Cahyadi ini adalah Cahyadi sosok pengusaha yang sukses di PT Jababeka. Dan atas dasar inilah banyak korban, ribuan jumlahnya yang menjadi percaya dan ikut di dalam skema bisnis ini. Dan ternyata ini adalah scam dan terjadi TPPU. Nah, iya. Kembali ke Ibu Karolin. Apakah memang keterlibatan atau tertariknya Ibu Karolin ke dalam bisnis robot trading ini karena faktor figur-figur ini? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak pernah melihat figur yang tadi disebutkan. Kalau saya karena waktu itu kan diajak temen, terus lihat yang tadi janjinya dijamin uang investor dengan asuransi, itu sih faktor yang akhirnya saya tertarik. Jadi lebih karena ada asuransi, jadi merasa terjamin lah gitu, uangnya uangnya akan aman gitu ya. Kalau teman-teman yang lain, maksudnya korban-korban yang lain, nasabah-nasabah yang lain, motifnya atau tujuannya gimana? Karena kan gini, saya bertanya begini tuh karena sebelum-sebelumnya juga kan sebenarnya udah ramai bahwa misalnya robot trading itu banyak nipunya lah, nggak jelas kayak gitu-gitu ya gitu. Nah, apakah nggak ada ketakutan, kekhawatiran kayak gitu-gitu? Sebenarnya ketika waktu
saya dan teman-teman saya ikut bergabung di Fin Triple 8 ini kan waktu itu belum ada kasus robot trading ya. Justru sebenarnya Fin Triple 8 ini itu adalah kasus robot trading pertama yang dilaporkan di Bareskrim. Sebelum yang rame-rame Sebelum itu yang- ya. Yang rame-rame sebelumnya itu, Fin itu semua yang pertama. Tanggal 11 Februari 2022. Itu belum ada pelaporan kasus trading lainnya, belum ada pelaporan Binomo segala macam. binomo segala macam belum. Fahren itu ya. Justru Fin Triple 8 itu adalah yang pertama melaporkan kasus robot trading, tapi yang pertama malah yang paling lambat bergeraknya. Yang paling lama bahkan paling lambat bergeraknya, dan penangkapannya pun baru tanggal 11 Maret 2023. Jadi sudah 1 tahun lebih kasus ini berproses. Yang selama ini dilakukan oleh Ibu Caroline dalam menggapai keadilan gitu ya, bisa dibilang ini kan sebenarnya menuntut keadilan ya, mencari keadilan gitu. Itu apa aja? Sebelumnya kan tidak didampingi oleh Pak Okta ya. Sebelumnya sampai bulan apa? Saya bulan Juli. Iya, berarti ada Akhir dari Juli. bulan Februari sampai Juli itu kan berarti Ibu Caroline sendiri gitu atau dengan teman-teman? Dengan teman-teman sesama korban Fin. Kita waktu itu ya jalan sendiri aja bikin pelaporannya ke Bareskrim. Sampai akhirnya kita ngerasa kayaknya butuh tenaga profesional buat ngawal ini, karena kayaknya kasus ini bakalan panjang dan bakalan nggak mudah jalan ke depannya. Ternyata hari itu saya ketemu dengan Pak Okta, ngobrol-ngobrol, beliau bersedia membantu. Nah, kembali ke Pak Okta. Nah, sejauh ini Pak tadi udah sempat sedikit diceritakan terkait dengan aparatnya ya, bahwa memang kepada afiliatornya kan sudah ditangkap. Nah, apakah Ibu Caroline juga udah bisa mengkonfirmasi bahwa memang benar-benar 2 orang ini ditangkap oleh aparat? Karena saya sempat diceritakan juga kan katanya biasanya kan dalam kasus robot trading yang lain yang rame itu ya, itu kan para pelakunya atau afiliatornya itu kan diperlihatkan ke publik ya, atau ada konferensi persnya lah atau rilisnya gitu, sehingga orang tuh wah ini kasus Bimono, ini kasus ini gitu kan. Kalau dari dokumen yang saya dapat dari penyidik, ada dokumen namanya SP2HP. Di situ disebutkan bahwa mereka sudah melakukan penahanan terhadap 2 orang afiliator, Peter V. Suvandri dan Kerry Chandra. Tapi kalau untuk rilisnya, sampai dengan saat ini, dari mulai mereka ditangkap 11 Maret, kami belum mendapat rilis apapun gitu. Itu pun juga sebenarnya sudah kami follow up ke penyidiknya, kapan nih Pak kira-kira 2 TSK ini dirilis, sampai dengan saat ini belum ada juga. Nah, menurut Pak Okta kenapa? Atau apakah Pak Okta juga sudah ikut mengecek juga ke pihak aparat, benar enggak bahwa 2 afiliator ini ditangkap, atau mungkin hanya buat apa istilahnya itu menenangkan si pelapor dan nasabah yang lain gitu, dibuatlah info seperti itu gitu ya. Artinya ada progres lah gitu loh. Baik, kalau saya dari kuasa hukum, kami melakukan aksi-aksi tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan normatif. Kami tidak lelah-lelah untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum, termasuk apa yang menjadi hak pelapor dan korban kami sudah mintakan. Ya, memang secara aturan, ya, memang ketika seseorang ditetapkan tersangka, ingat korban ini harus diperlakukan sama. Ada asas equality before the law, yang dimana di semua kasus robot trading, termasuk yang terakhir ATG dan juga kasus-kasus yang sebelumnya, pelaku kejahatan itu selalu ditampilkan di dalam press release untuk membuktikan keprofesionalan dari penyidik dan kepolisian dalam hal mengungkap kasus tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah sejak hari penangkapan hingga saat ini sudah hampir 1 bulan. Tidak pernah diumumkan dan tidak pernah ditampilkan penanganan tersebut. Sehingga korban menjadi bertanya-tanya, kok ada perbedaan di dalam perlakuan di dalam kasus hukum Fin Triple 8 jika dibandingkan dengan yang lain. Ya kan? Ini yang menjadi bertanya-tanya. Bahkan kami tim kuasa hukum merasakan bahwa ada juga hal-hal yang tidak dipenuhi oleh penyidik, yang dimana berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 hari
ya, SPDP, surat dimulainya penyidikan itu harus diinformasikan dan diberitahukan kepada korban, kepada terlapor, dan juga kepada kejaksaan. Nah, korban dalam hal ini pelapor sudah meminta SPDP tersebut apakah sudah ada, tolong diinformasikan. Ini sudah lewat dari 7 hari. Itu sudah diminta berkali-kali, bahkan di WA dimintakan, itu tidak pernah diberikan. Dan apa konsekuensi hukumnya? Berdasarkan putusan MK tersebut, itu bisa menjadi batal demi hukum dan bisa menjadi dasar dan celah yang digunakan oleh pelaku untuk bebas dan mengajukan prapit, pra-peradilan. Nah, ini bagaimana? Korbannya sudah nyata, sudah ada 800 korban. Dan juga kerugian saat ini yang kita sudah terima dan kita tampung, kerugian korban VIN 888 ini sudah sejumlah 15 juta US dollar atau setara dengan 200 miliar. Ini korban besar loh, nggak main-main di Indonesia. Ya, tetapi perlakuannya seperti ini. Kami menduga, apakah karena ini di belakang layarnya ini adalah sosok yang tadi orang besar, pengusaha, sehingga ini ada upaya-upaya dilindungi. Dan ingat, saya akan ungkapkan, proses penahanan Kerry Chandra dan Peter V. Supandri ini melalui proses yang namanya negosiasi. Saya ceritakan bahwa kami korban intinya adalah tegas. Semua nama yang tertera di dalam dokumen ini ada banyak nama. Edi Marianto, Beni Juharto, sebelum ditampung di dalam PT, uang ini dikelola oleh 3 nama. Pribadi. Pribadi. Jadi akun pribadi Iya, ya. rekening pribadi. Beni Juharto, Edi Marianto, Suryani Dewi Juwono. Nah, lalu ketika berjalannya waktu, mereka mulai merapihkan dan lebih profesional upaya menyembunyikan kejahatan ini. Mereka bikin 6 rekening. 6 perusahaan. Ya, 6 rekening perusahaan dan ada 6 PT digunakan. Dan juga 6 PT ini digunakan untuk penampung. Kami inginnya tidak hanya afiliator, nama-nama yang menampung uang hasil kejahatan ini harus diproses. Ya. Tapi apa yang ternyata penyidik pada saat itu, Pak Okta, kami tidak bisa menangkap nama-nama ini karena kami harus mendapatkan keterangan dari sosok yang namanya MC alias Marno. Karena Cahyadi Raharja sendiri menyatakan bahwa uang sempat ada di dia, namun sudah dialihkan kepada Marno, saudara Marno. Nah, polisi kesulitan menelusuri Marno. Mohon maaf, ya. Pada saat penyidik melakukan penelusuran, ya, apakah mungkin sosok yang disebut dialihkan dan mengampung uang seorang Cahyadi Raharja, wakil direktur PT Jababeka, menyerahkan uang itu kepada sosok Marno yang dimana berdasarkan hasil penelusuran dari pihak kepolisian, alamat KTP saudara Marno itu adalah alamat daerah Kumuh yang dimana RT RW-nya ini sudah digusur semua. Di mana itu? Ada di sekitar Jakarta Timur, yang dimana ketika ditelusuri daerah tersebut RT RW-nya sudah tidak ada, sudah musnah, sudah digusur. Tapi yang namanya Marno itu sendiri ada orangnya gitu kan? Hingga saat ini polisi sekelas polisi Bareskrim masih kesulitan mencari satu orang Marno. Yang dimana Marno didatangin ke rumah orang tuanya pun, mohon maaf, orang tuanya pun juga ekonomi menengah ke bawah sekali, yang rumahnya juga masih petakan Bu. Anaknya dititipin di orang tuanya, lalu istrinya bekerja sebagai TKW. Tetapi Cahyadi Raharja menyatakan bahwa uang sebesar 1 triliun sudah diserahkan dengan orang yang latar belakangnya seperti ini. Nah, itu mungkin yang tadi dibilang oleh Pak Okta, inilah indikasi dari TPPU itu ya. Betul. Aliran dana kepada Marno yang dibilang secara profil nggak jelas gitu ya. Saya juga tidak berani memutuskan apakah ini TPPU atau tidak. Tetapi kami sudah melakukan permohonan legal opini dan ini juga sudah kita hadirkan dan kita mintakan penyidik untuk menyita dan sudah disita legal opini ini. Di dari sini, siapa ini dari legal opininya? Satu-satunya ahli TPPU yang saat ini cukup ternama dan terpandang, dan beliau tidak mungkin kompromi apapun dan pasti bersuara sesuai dengan fakta dan kebenaran. Kita meminta bantuan
legal opini dari Dr. Yenti Garnasi. Itu pakar pernah TPPU. hadir di Cokro TV, Pak. Betul. Iya. Dan beliau menyatakan dari rangkaian kronologis afidavit apostil dan sudah terekspos nama ini, dan dia sempat menerima lalu mengalihkan ke orang lain, ini sudah masuk pasal TPPU dan harus dikenakan pasal TPPU. Dan beliau setuju. Dan ini harusnya digali oleh pihak kepolisian. Dan saya mendengar informasinya adalah Bu Yenti sudah memberikan keterangan. Sudah di BAP gitu. Sudah di maksudnya? BAP sebagai saksi ahli kan? yang dimohonkan oleh pihak Bareskrim. Jadi resmi justru dari pihak aparat. Betul. Sebagai saksi ahlinya ya Betul. posisinya ya. Dan ini LO-nya dari saksi ahli yang dihadirkan oleh aparat loh, yang menyatakan bahwa Saudara Cahyadi Raharja yang berprofesi sebagai Wakil Direktur Jababeka ini sudah kena pasal TPPU. Nah, kami menagih janji Pak Kapolri. Pak Kapolri bilang bahwa pihak penyidik ini harus bekerja melayani dan harus transparan. Kami menagih janji Pak Kapolri, yang dimana kami para korban dan juga tim kuasa hukum, kami ini tidak sekedar mencari keadilan, Mbak. Kami sudah sampai di titik mengemis keadilan. Ini kan tidak boleh presiden seperti ini. Yang namanya keadilan, orang meminta keadilan harus diberikan. Dan janganlah korban ini dibikin seolah-olah menjadi merasa mengemis keadilan. Kenapa kami bilang mengemis keadilan? Kami punya banyak percakapan-percakapan yang dimana kami menyatakan bahwa kami ini sebenarnya korban apa sosok pengemis sih, gitu loh. Karena apa? Sulit sekali gitu ya. Kita WA ke penyidik yang menangani tidak pernah dibalas, kadang tidak ditanggapi, tidak direspon. Bahkan seorang penyidik yang menangani kasus bilang kepada pelapor, Bu, kalau ibu kejar-kejar kami untuk menangkap orang menjadi tersangka, ibu saja yang tangkap. Apa boleh seperti itu? Atau ibu Karolin, tolong ya kalau ibu nanti lagi makan bakso. Ini benar diutarakan oleh penyidik. Ibu ketika nanti makan bakso, lihat kan, tengok kanan kiri, siapa tahu Marno ada di sana. Loh, ini apa-apaan? Sekelas penyidik Bareskrim menyatakan seperti itu. Di sini kami, dan saya mau membongkar ya. Pada saat bulan Agustus 2022, saya sebenarnya respect dengan penyidik dan saya cukup optimis bahwa penyidik bisa mengungkap kasus ini. Bahkan dokumen apostil ini disahkan itu berdasarkan petunjuk dari beliau, orang kepolisian. Karena dokumen afidavit ini adalah dokumen dari luar negeri dan dimintakan legalisir. Dan ternyata kami setelah membaca undang-undangnya bahwa ada yang kekuatannya lebih di atas dibandingkan sekedar legalisir, yaitu apostil. Dan kita manfaatkan itu sendiri. Dan pada saat bulan Agustus ya, kami diminta kepada penyidik, saya dan rekan saya Pak TB Ade Rosidin juga sebagai kuasa hukum. Nah, kami datang diminta untuk menerangkan kepada penyidik, Dek, tolong jelaskan dokumen temuan kamu yang terakhir ini afidavit, tolong jelaskan kepada saya menerangkan apa. Saya bilang bahwa uang nasabah Indonesia ini ditampung di dalam 6 rekening dan di sini dokumen menyebutkan nama Cahyadi Raharja. Cahyadi Raharja ini siapa, Dek? Penyidik menanyakan seperti itu. Saya sebutkan, Cahyadi Raharja ini Pak Wakil Direktur PT Jababeka. Tanggapan seorang penyidik yang pada saat itu menangani dan bertemu dengan kami, dan rekan saya juga Pak TB Ade Rosidin, dia menyatakan, nah, ini Dek, saya akan kejar ini Cahyadi Raharja karena dagingnya gemuk. Loh, ini penyidik bicara seperti ini, seolah-olah case ini dijadikan sebuah sumber gitu loh. Saya nggak tahu maksudnya apa. Ini nih Dek, dagingnya. Saya udah nggak tertarik lagi menangkap Peter V. Supandri. Nah, tetapi yang menjadi target saya adalah Cahyadi Raharja ini. Gemuk ini dagingnya. Jadi memang ada ini ya, ada upaya kayaknya apa istilahnya diincar itu karena masalah dalam itu tuh kan gemuk itu dalam tanda kutip lah ya. Betul. Gemuk yang dimaksud dia kan kita berkorban beranggapannya mungkin penyidik akan mencoba akan memanggil Cahyadi, apakah terbuka untuk melakukan proses yang namanya restoratif justice.
Jadi kan ini sebenarnya kerugian investasi. Sebenarnya pemulihannya adalah ganti saja. Tapi kan kami berharapnya seperti itu. Tetapi faktanya setelah kami menyerahkan dokumen apostil dan kita pertinggal pada saat itu, pada saat kita dimintai keterangan menjelaskan, kami tinggalkan bukti asli tersebut. Jadi aslinya Ya. dikasihkan ke penyidik. Ya, selama 1 bulan kami tinggal dan kami bertemu lagi dengan penyidik yang sama. Pada saat itu perlakuannya sudah berubah 180 derajat. Jadi harapan Dia dari bilang, Pak Okta sama korban justru dari situ hilang dong. kepercayaan kami sudah hilang. Kami sudah hilang. Oh, ternyata dalam tanda kutip bukti yang kami berikan ini sebenarnya berharap untuk mengungkap suatu tindak kejahatan. Ini ada motif tersendiri yang diusung oleh Pihak pihak kepolisian. kepolisian. Dan tidak main-main, untuk dugaan ini kami sudah melaporkan ke Karowasidik. Jadi kami menunggu nih. Kami siap digelar. Kami siap dan kami menunggu. Jadi kalau misalnya Pak Karowasidik membaca surat kami yang sudah kami kirimkan per tanggal 24 Maret, kami sudah bongkar semua kebobrokan yang kami alami selama proses Fin888 ini terjadi. Kami siap menunjukkan ketidakprofesionalan dari penyidik Bareskrim dalam hal penanganan Fin888. Kami bersurat, jadi kami tidak asal omong. Kami sudah mengadu. Di sini kami kirimkan ke Karowasidik. Di sini kami sudah mengadu juga ke Pak Jaksa Agung. Di sini juga kami bisa menunjukkan, kami sudah bersurat juga ke Komisi 3 DPR, termasuk Pak Menko Polhukam, termasuk PPATK. Kami juga sudah ke LPSK. Mbak, kami mengetuk keadilan ini sudah sampai di mana-mana. Nah, ini Termasuk menarik para nih korban. Pak Okta. Jadi tadi itu kan sempat bilang bahwa justru penyidik itu kan mendapatkan bantuan dari Pak Okta dan juga para pelapor gitu ya, untuk mendapatkan bukti kan. Betul. Bukti bahwa keterlibatan seorang Cahyadi ini. Tapi ternyata itu di luar harapan kan. Ya. Justru malah Kami menduga disalahgunakan. nah itu. Nah, apa yang disalahgunakannya itu apa? Apakah selain soal perlakuan yang misalnya tiba-tiba katakanlah cuek, tidak ditanggapi dan lain-lain, itu apa? Karena kan kemudian kita lihat sendiri ternyata dalam kasus ini ada 2 tersangka yang sudah katanya ditangkap kan? Ya. Jadi begini, Mbak. Pada saat saya mengungkap fakta-fakta ini, jelas nama Cahyadi itu sudah muncul sejak bulan Juli. Afidavit Juli pertama 2022. Nah, ini sudah kita tegaskan berkali-kali. Dan memang penangkapan Peter Visuvandri dan Kerry Chandra ini melalui proses yang namanya proses negosiasi. Karena pada saat itu penyidik enggan menahan yang namanya Cahyadi dan juga Marno karena alasan mereka kesulitan mencari. Ya, akhirnya penyidik pada saat itu, kalau kalian minta ditetapkan tersangka ini Peter Visuvandri dan Kerry Chandra, hari ini pun saya bisa putuskan bisa ditangkap. Gitu. Nah, kami beranggapan kalau ini kasus dibiarkan bergulir-bergulir tanpa kejelasan, ini akan kembali lagi berhenti di tempat. Maka kami Akan tagih, mangkrak gitu ya. kami tagih janji dia adalah tangkap. Itu Peter Visuvandri. kapan itu? Waktu ada negosiasi seperti itu. Jadi negosiasi ini berjalan di bulan Desember. Tetapi Desember tahun Desember lalu. ya, 2022. Tetapi penangkapan itu lahirnya itu pada bulan Maret. Kenapa itu menjadi ditangkap? Karena 2 hari berselang sebelum penangkapan, korban puluhan jumlahnya menggeruduk rumah Ibu Yenti Garnasi di Sentul. Kenapa menggeruduk rumah Ibu Yanti? Kenapa nggak ke kantor Mabesnya gitu langsung? Begini, Aksi. sebenarnya aksi pada saat menggeruduk rumah Bu Yenti Garnasi itu harusnya adalah hari di mana Bu Yenti Garnasi memberikan keterangan kepada pihak penyidik. BAP itu BAP sebagai di saksi ahli Bareskrim. itu. Ya. Dan bahkan inilah yang luar biasanya penyidik ini. Saya sekelas Oktavianus Setiawan, seorang pengacara dan juga kita membantu korban ya, untuk menyampaikan surat undangan kepada Bu Yenti. Sebenarnya kami bertanya nih, surat undangan Bareskrim ini yang mengirimkan kan harusnya Bareskrim. Tetapi karena kita ingin membantu penyidik,
Kami korban yang mengantarkan surat dari Bareskrim itu kepada Bu Yenti loh. Oh, jadi itu yang menyeruduk itu maksudnya dia mengantarkan surat, bukan? Bukan. Oh, Kami sudah antarkan surat itu dan ketika hari hanya itu beliau dipanggil, ternyata itu cancel, tidak ada pemberitahuan. dari pihak Bareskrim, Bareskrimnya. ya, makanya kami menjadi kecewa. Kita sebenarnya mau mendukung moral Ibu Yenti yang sudah berkorban untuk mengungkap kasus Win 888, ada dukungan moral dari para korban. Ternyata penyidik ini tidak melakukan itu. Nah, kami datang ke rumah Ibu Yenti untuk menanyakan, Bu, kenapa kok sampai tidak jadi BAP? Nah, disitulah kembali Bu Yenti menyatakan, bagaimana mungkin saya memberikan keterangan atau BAP? Karena di dalam BAP yang diberikan itu, tidak disebutkan siapa yang datang memeriksa saya. Pangkatnya apa, nama penyidiknya siapa yang datang menghadap, dan berita acara sumpah nomor apa, nomor berapa, dan segala macam. Itu tidak dituliskan. Jadi kosong. Jadi kalau seolah-olah ini seperti BAP gundul. BAP gundul yang tidak sesuai dengan prosedur, itu didorong dan dikirimkan kepada Bu Yenti. Bu Yenti baik, profesional. Dia bekerja karena ini di luar dari prosedur yang sebagaimana mesti layaknya pemeriksaan. Beliau menolak. Silakan diperbaiki dulu formatnya. Nah, inilah yang saya bilang. Setelah kami dibuat terkatung-katung, pada saat pemeriksaan Bu Yenti Garnasi pun, beliau yang sosok ahli yang diminta pun dipersulit. Dengan seperti itu. Nah, kami datang, Mbak. Kami geruduk. Kenapa Ibu tidak jadi? Ini loh dipaparkan. Masa saya memberikan keterangan seumur hidup saya sebagai saksi ahli, baru kali ini kejadian. Sosok penyidik memberikan surat untuk di BAP seperti ini formatnya. Itu sama aja dengan surat bodong ya. Iya. Dan baru sekitar minggu lalu beliau diperiksa. Dan itu resmi. Nah, Bu Yenti ini kan diperiksa, saya memberikan LO-nya sebelum Bu Yenti diperiksa. Di dalam LO saya minta Bu Yenti menerangkan apakah afidavit apostil bisa digunakan sebagai pembuktian. Karena ada nama-namanya di dalam. Dan itu beliau mungkin sudah terangkan. Dan termasuk pertanyaan jawaban dari Bu Yenti adalah sosok Cahyadi Raharja ini harus dikenakan pasal TPPU. Karena sudah ada unsur-unsur yang terpenuhi di dalam kasus Win 888 yang menyeret Cahyadi. Nah, seharusnya penyidik kemarin itu datang termasuk memberikan pernyataan dan konfirmasi apakah Cahyadi ini memang tersangkut kasus TPPU. Dalam versi sosok saksi ahli Ibu Yenti. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika Bu Yenti menindaklanjuti yang sesuai dengan BAP ini, beliau penyidik yang pada saat itu datang, beliau bilang, ini saya mau menyampaikan yang perihal legal opini saya, perihal Cahyadi. Tolong dicantumkan juga berdasarkan BAP sesuai dengan legal opini saya. Itu dapat dikenakan pasal TPPU dan sudah memenuhi unsurnya. Tolong itu juga sekalian ditanyakan kepada saya. Jawaban penyidik pada saat itu bilang apa? Bu, kalau masalah Cahyadi Raharja, itu nanti saja di dalam BAP pengembangan. Nanti saja. Ini seolah-olah Cahyadi Raharja ini coba direm dan dilindungi. Jadi ada pernyataan itu ya. Betul. Padahal Ibu Yenti udah resmi diperiksa sebagai saksi ahli dan dia sendiri menerangkan bahwa ada keterlibatan. Betul. Tetapi penyidik bilang malah nanti aja, nanti di dalam BAP selanjutnya BAP pengembangan. Lah, ini apa? Dan informasinya saya lagi menelusuri apakah kebenaran ini benar atau tidak. Informasinya dokumen dari Win 888 hari ini katanya sudah didorong ke kejaksaan. Dan ini tidak diinformasikan loh, berarti artinya kalau memang ini benar real, korban tidak diberitahu loh pelapor. Bahwa ini patut saya jadi memperkuat dugaan saya bahwa kasus Win 888 ini akan di P21 kan diam-diam. Supaya yang menjadi pihak yang kena ini hanya dua nama ini saja. Boneka, Peter V. Sufandri dan Kerry Chandra. Dan sosok yang sosok pelaku intelektualnya ini coba dilindungi. Pelaku utamanya. Ya. Nah, ini kami menagih janji Pak Kapolri sebagaimana yang disebutkan itu kan mereka ingin bersih-bersih. Dan juga Pak Jokowi bilang dalam waktu kesempatan ini hati-hati pejabat publik
dan juga termasuk instansi kepolisian, kalian memang sedang disorot. Tolong kinerjanya diperbaiki. Nah, inilah fakta yang terjadi hingga saat ini, bahwa di kepolisian pun Masih ada masih gitu ya? saja ada oknum-oknum yang coba bermain dan melindungi sosok-sosok yang sebenarnya secara hukum harus bertanggung jawab. Sebenarnya kan mungkin mudahnya adalah ya panggil aja dulu, periksa aja dulu. Nanti kan soal kemudian, kan ini kan soal diverifikasi, dipertanyakan apakah Ya. betul gitu. Ya. Itu pun tidak dilakukan ya Pak ya? Nah, Pernah dengar nggak bahwa misalnya Cahyadi ini pernah dipanggil, diperiksa gitu? sudah dipanggil. Jadi Cahyadi Raharja ini sudah dipanggil dan di BAP. Oh jadi udah Sudah. Sudah. Cuma nggak ditangkap. Cuma tidak ditetapkan ditangkap. sebagai tersangka juga. Nah, Iya. salah satu yang ditangkap ini kan namanya Peter Visuvandri yang kita tuntut rilis. Dia pun di dalam keterangannya menyatakan bahwa saya kenal dengan Samgo Semtrade Effect. Samgo itu pemilik dari Semtrade Effect selaku Di broker. Singapura ya. Saya bisa kenal dengan Samgo ini karena dibawa dan diajak oleh Cahyadi Raharja ke Singapura. Loh, ini sudah ada benang keterkaitan, ya kan? Nah, ini yang menjadi permasalahan, kenapa ini tidak berani dibongkar dan ditelusurin. Nah, inilah bahwa ini sebenarnya polisi, kejaksaan punya momentum bahwa hukum itu tidak boleh tebang pilih. Harus ada equality before the law. Dan disinilah kesempatan dari pihak kepolisian dan juga Kejaksaan Agung, dan kami masih percaya dengan Kejaksaan Agung, kami percaya dengan Pak Jambidum, bahwa mereka pasti akan bekerja dengan profesional. Nah, tapi tolong, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang kami hadirkan, dan kami sudah minta perlindungan hukum juga kepada Pak Kejagung terhadap atensinya terhadap kasus Fin 888, dan juga kepada Pak Jambidum, tolong ini jangan diabaikan. Temuan-temuan ini yang sudah sah menjadi bukti. Jangan sampai kejahatan investasi selalu berulang setiap tahunnya. Dan masyarakat jadi selalu jangan jadi korban. Dan masyarakat selalu jadi korban. Dan saya juga selalu menjadi orang yang menentang pertama kali kalau korban ini banyak statement-statement, oh mereka korban ini sudah selayaknya jadi korban. Karena mungkin mereka tidak berhati-hati. Oh tidak, mereka masuk korban ini dari masa sebelum pandemi, yang dimana berlanjut pada saat pandemi, orang lagi susah, keuangan, mereka bingung bisnis apa. Nah, tetapi disinilah peran pengawasan dari pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga korban menjadi timbul dan semakin banyak. Itu. Setelah korban timbul pun, mereka meminta keadilan, yang ada mereka malah mengemis keadilan. Iya, terus berusaha ya. Oke. Nah, harapan Ibu Caroline sendiri ini kan sudah disuarakan hampir di mana-mana ya. Apalagi istilah dari Pak Okta itu bukan lagi mencari tapi mengemis gitu kan. Sampai saat ini harapannya apa, Bu? Harapannya kasus ini Fin 888 tidak hanya berhenti sampai 2 afiliator tadi, tapi juga sampai ke penetapan tersangka aktor intelektualnya. Pak Cahyadi itu. Betul. Diduga ya. Iya, diduga. Jadi jangan sampai hanya cuman sampai afiliatornya aja, tapi sampai ke aktor intelektualnya. Bahkan mungkin dari Pak Okta sendiri tadi yang terlibat nama-nama tadi 6 orang ya, itu juga semestinya juga di ini ya, karena kan itu kayak gerombolan gitu ya, bareng-bareng kan. Ini saya bilang kejahatan sindikat. bersama, sindikat itu Sindikat. Jadi kayak PT-PT-nya juga itu pas kita cek, PT-nya juga PT-PT bodong semua sebenarnya. PT-PT exchanger yang menerima dana investor tadi itu PT fiktif, yang mana direkturnya adalah Pak Marno tadi, yang mohon maaf ya lulusan SD kalau nggak salah. Terus satu lagi komisarisnya adalah lagi menjalani masa hukuman ya Pak ya, di penjara. di penjara. Nah inilah bagaimana kasus narkoba. Bagaimana seseorang bikin PT, tapi orang ini sedang ada di dalam tahanan penjara. Nah ini notarisnya tolong telusuri juga, karena ini turut membantu ini berarti notarisnya. Jadi ini benar-benar kompleks ya. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh
bukan hanya wilayah kepolisian, tapi juga banyak lembaga, jadi Betul. seperti pengawasan, Kemenhukam kan, karena itu kayak PT-PT ini kan Betul. lewat itu kan, Iya, iya, lewat pengesahannya. pengesahannya Hmm, gitu. Jadi ya 6 PT tadi itu ya fiktif semua dan dibuatnya oleh notaris yang sama ya Pak? Ya. Notaris yang sama. 6 PT Ya. itu notarisnya sama. Dari 6, 5 sama notarisnya. Hmm. Notarisnya sama, yang satunya agak berbeda. Tapi itu aneh aja sih, kita kok bisa seorang yang, mohon maaf, lulusan SD jadi direktur. Lulusan SD kok bisa menerima transferan hampir senilai 1 triliun. Dan komisarisnya juga ternyata lagi menjalani masa hukuman kasus narkoba, kok bisa bikin PT. Jadi memang pendapat saya sih memang ini sudah disiapkan dari awal untuk scam. Dari awal sudah disiapkan untuk itu. Untuk penipuan Untuk ya. penipuan. Dan saya ada satu lagi temuan kami terbaru, ya, bahwa kegiatan investasi ini kan sebenarnya dari Bapeti itu sudah dilarang sejak bulan September 2022. September 2021 itu sudah dilarang. Rilis dari Bapeti sudah mengeluarkan terkait investasi, kalian harus punya legalitas dan berbadan hukum dan izin dari Bapeti. Dan kami mempunyai dokumen yang dimana dokumen ini adalah aliran dana dari satu rekening. Jadi 6 penampung rekening ini kan ada 6 perusahaan. Kami mendapatkan informasi ya yang minta tolong penyidik tolong telusuri salah satu rekening penampung tersebut ya. Itu ada aliran dana ratusan miliar ya mengalir. Tolong itu ditelusuri kebenarannya. Dari satu perusahaan itu. Dari satu perusahaan. Nah, ini bisa dibayangkan ini sangat-sangat Jadi berbahaya ini sebenarnya kalau serius mengusut dan membongkarnya akan ada banyak hal yang bisa ditemukan. Jadi mungkin kejahatan-kejahatan yang lain itu bisa menyusul ya, bisa ditemukan ya. Dan makanya kita sudah berkirim surat juga kepada PPATK. Tolong telusuri aliran keuangan ini. Jangan sampai ini lagi-lagi menjadi pembiaran. Kita makanya tidak jemu-jemu kita bikin surat, Mbak. Semua instansi hampir semua kita kirimkan surat. Namun hingga saat ini termasuk kami minta audiensi juga kepada Pak Menko Polhukam, Komisi 3 DPR. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan respon. Nanti semoga dengan Pak Mahfud, Profesor Mahfud lagi menonton video ini ya, sehingga kemudian diperhatikan ya. Oke. Nah, biasanya ini pertanyaan terakhir ya. Biasanya ini kan dalam kasus seperti ini itu uang nasabah itu sulit dikembalikan. Katanya sih, ini yang saya dengar, mungkin saya salah, nanti bisa dikoreksi. Itu uangnya kan kemudian masuk negara katanya. Nah, itu gimana? Berdasarkan informasi terakhir dan kebetulan kami berdua, saya Octavianus dan TB Ade Rosidin, ini kan bisa dibilang pengacara yang pertama di Indonesia, yang dimana kami melahirkan sebuah putusan dari kasus Fahrenheit, di mana kasus tersebut menjadi salah satu acuan di kasus kejahatan investasi, di mana aset sitaan yang semulanya selalu beropini kembali ke disita negara, itu sudah mulai dikembalikan kepada korban dan diikuti semua kejahatan investasi. Seperti DNA Pro, lalu ada juga Viral Blast, Evotrade, Binomo, dan juga termasuk kasus ya mungkin bukan termasuk investasi tapi ada kaitannya First Travel itu dikembalikan kepada korban yang ya? berhak yaitu Nasabah korban. Nah, ini yang sudah menjadi pelopor dan dasar hukumnya pun ada. Perma nomor 1 tahun 2022 tentang restitusi. Ya memang kenapa sebelum 2022 selalu disita negara? Karena aturannya pun baru lahir setelah munculnya Perma nomor 1 tahun 2022 bulan Januari kalau tidak salah. Januari tahun 2022. Oke. Nah, jadi bisa dibilang harapan Ibu itu uang itu balik lagi ya? Iya, tentunya harapan saya dan teman-teman korban lainnya. Tetapi dengan syarat mungkin pelaku utamanya ditangkap dulu gitu ya. Kita berharapnya terlepas uang ini bisa dikembalikan atau tidak. Tetapi harapan kami adalah jangan sampai anak cucu kita nanti di kemudian hari menjadi korban investasi seperti ini. Oleh sebab itu,
pelaku kejahatan investasi ini harus ditindak, termasuk juga pelaku intelektualnya, Mbak. Gitu loh. Iya, betul itu. Jadi itu bisa jadi closing, betul Pak Okta, buat obrolan kita ya. Jadi memang sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Bu Karolin sebagai perwakilan Paguyuban Solidaritas FIN Triple 8 ya, dan juga Pak Okta dan siapa tadi tuh Pak TB Ade Ade Rosidin, itu kan sebenarnya bukan semata-mata untuk mengembalikan nasabah Betul. korban ya, tapi juga mungkin juga jadi pelajaran untuk Iya. semuanya ya. Bukan hanya misalnya soal hati-hati atau apa, karena kalau misalnya semua terlibat, baik itu pengawasannya, aparatnya segala macam, mungkin peristiwa seperti ini bisa diminimalisir lah ya. Betul. Karena mungkin kalau ditiadakan sama sekali, dihapus gitu, kayaknya itu utopis ya. Maksudnya orang kan menipu tuh selalu ada. Iya. Modusnya kan akan beda, tetapi iya. untuk yang kayak gini mestinya dibereskan dulu, Betul diselesaikan dulu. Nah, kita berharap obrolan kita, wawancara ini itu bisa ditonton oleh Kapolri, Ya, Pak oleh Jokowi. Kejagung, Presiden Jokowi, Profesor Mahfud gitu, sehingga mungkin kita berharap keadilan untuk Ibu Karolin dan teman-teman semua nasabah di FIN Triple 8 itu bisa terpenuhi ya. Amin. Ya, Amin. saya kira itu dulu ya. Terima kasih Bu Karolin, Pak Okta, dan pemirsa Cokro TV. Kita akhiri seruput kopi kali ini, dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam semuanya, dadah.